Halo teman-teman, nama saya Arthur dan saat ini tibalah waktu liburan saya untuk melepaskan penat dari rutinitas pekerjaan yang cukup menguras waktu dan pikiran. Saya pun memutuskan untuk berlibur kembali ke sebuah tempat indah yang pernah saya kunjungi sebelumnya. Tempat tersebut adalah Kepulauan Togean. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini saya memutuskan untuk coba berangkat menggunakan sepeda motor, agar bisa lebih menikmati perjalanannya. Sebelum berangkat, saya coba googling sebentar mengenai waktu tempuh dan jalur yang akan saya lewati. Pagi harinya saya bangun dan langsung menyiapkan perlengkapan yang akan saya bawa menuju ke Pulau Togean. Tentu saja tak lupa saya membawa pancing karena kurang lengkap rasanya jika tidak merasakan strike ikan di Kepulauan Togean. Setelah semuanya siap, saya pun langsung berangkat. Perlu waktu lebih dari setengah jam untuk saya keluar dari kota Palu, karena padatnya lalu lintas. Dan saat lampu lalu lintas terakhir, saya pun langsung tancap gas keluar dari kota Palu. Nah, dari sini perjalanan terasa lebih cepat. Saya kemudian memasuki jalanan perbukitan yang biasa disebut kebun kopi. Walaupun namanya kebun kopi, nyatanya tak ada satupun pohon kopi yang bisa dilihat di sepanjang jalan bukit berkelok ini. Kebun kopi juga merupakan sebuah area hutan lindung yang dihuni beberapa flora dan fauna kawan. Jika kalian beruntung, kalian akan bertemu dengan banyak kumpulan kera penghuni hutan lindung ini. Tak hanya itu, suasana dingin dan pemandangan dari atas puncaknya menjadikan kebun kopi layak untuk kalian kunjungi jika ingin riding. Selepas kebun kopi, saya pun masuk ke sebuah desa perhentian kendaraan. Toboli nama desanya. Tempat ini terkenal dengan salah satu makanannya yang disebut lalampa, yaitu sebuah makanan yang terbuat dari beras ketan berisi ikan, yang dibalut dengan daun pisang dan kemudian dibakar. Dari Toboli, saya mengambil arah kiri dan sampai di Kabupaten Parigi. Jalanan di sini didominasi trek yang lurus dan panjang dengan hamparan sawah di kanan kirinya. Sayangnya saat saya melintas sudah selesai masa panen, padahal akan sangat indah jika melintas di saat padi-padi sawah masih hijau. Tak terasa waktu makan siang tiba, saya pun mampir makan siang di desa Tolai, yang masih merupakan bagian Kabupaten Parigi. Tak berlama-lama selesai makan siang, saya kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Dan saya pun sampai di Kabupaten Poso. Masuk Kabupaten Poso, saya kemudian disambut hamparan pohon kelapa nih kawan. Indah sekali.
Masuk kota Poso, saya mampir sebentar untuk menyetir rantai motor yang agak kendur dan kembali melanjutkan perjalanan. Nah, saat sampai di lampu lalu lintas terakhir kota Poso, saya kemudian mengambil arah kiri dan langsung tancap gas menghampiri pemandangan indah yang sudah menanti saya di depan. Saya pun mulai memasuki Kabupaten Tojo Unauna. Jujur kawan, perjalanan dari Poso menuju ibu kota Kabupaten Tojo Unauna, yaitu Ampana, terasa sangat indah. Kalian akan mendapati pantai, gunung-gunung, sungai, sawah, hutan, dan desa-desa yang terasa hangat dipandang mata. Beruntungnya saat saya melewati daerah ini pada sore hari, dan tentu saja saya pun disuguhkan dengan pemandangan sunset yang sangat indah.
terasa waktu semakin malam. Memasuki jalan kota Ampana, tak ada satupun desa yang saya dapati, menjadikan jalanan luar biasa gelap. Untuk kalian yang kesini, sebaiknya jangan melewati jalur ini saat malam hari, karena cukup riskan jika kendaraan kalian mengalami masalah di jalur ini. Sekitar jam 7 malam, saya tiba di kota Ampana. Rasa masih cukup waktu bagi saya untuk menyeberang naik kapal yang akan berangkat jam 10 malam. Saya pun mampir sebentar untuk makan malam. Tak berlama-lama, setelah makan malam, saya langsung bergegas menuju pelabuhan. Sampai di pelabuhan, saya buru-buru masuk. Rupanya saya diminta putar balik untuk membeli tiket di gedung sebelah. Nah, ini dia kawan, kapal KMP Cengki Avo milik PT ASDP yang akan membawa saya menyeberang dari Ampana ke Kepulauan Togean. Pagi tiba, saya pun coba menikmati pemandangan indah sunrise dari atas kapal. Dan tak disangka saya bertemu kumpulan lumba-lumba yang seakan menyapa dan menyambut kapal ini memasuki area Kepulauan Togean. Luar biasa indah kawan. Kapal ini singgah di beberapa pulau. Semakin dekat tujuan, saya pun bergegas menyimpan ransel dan perlengkapan tidur saya kembali ke motor. Akhirnya
Akhirnya setelah kurang lebih 20 jam perjalanan darat dan laut, saya pun tiba di Kepulauan Togean, tujuan terakhir saya dalam trip ini. Mungkin banyak dari kalian yang berkata perjalanan ini pasti sangat melelahkan. Ya tentu saja, saya pun demikian. Namun pengalaman dan indahnya pemandangan membuat semua lelah saya tergantikan. Sampai jumpa di trip saya yang akan datang. Salam saya dari Kepulauan Togean.